Bagaimana pandangan Al-Ghazali tentang ilmu kalam? Ada satu studi bagus, buku. Jadi Al-Ghazali ini seorang imlak, seorang raksasa yang nggak bisa pandangannya kita comot dari satu dua kitab. Harus dari banyak kitab. Di antara karya yang Al-Ghazali yang Iljamul Awam termasuk ilmu kalam. Nah, tahu nggak? Sekarang kalau Anda kan kalau ingin mengkaji semuanya lama nih. Saya kutipkan orang yang mengkaji Al-Ghazali dari kitab-kitabnya yang terpercaya, dan beliau seorang mutakallim. Beliau seorang teolog besar di Yordan. Tahu nggak kesimpulannya Al-Ghazali itu pandangan ilmu kalam kayak gimana? Supaya kita nggak repot-repot aja ini mah. Jangan kutip Ihya doang. Jangan hanya ngutip Al-Munqidh aja, Iljamul Awam, ya Ulumuddin, dalam Tahafudul Falsafah pun dia menggunakan logika mutakallimun. Lihat kesimpulannya, kalau pengen tahu kesimpulannya. Khulasat hadzal ra'i, kata Syekh Said Faudah dalam bukunya Mauqif Al-Imamil Ghazali min Ilmil Kalam. Ini studi riset serius ya. Kesimpulan beliau, Al-Ghazali itu pandangannya tentang ilmu kalam, kaddawa la yufidu illal marid wa nahnu nattafiqu ma'ahu. Ilmu kalam itu ibarat obat yang gak bermanfaat kecuali bagi orang yang sakit, awil muhtaj ilahi, atau yang butuh kepadanya. Sekarang saya mau nanya, orang sakit di zaman sekarang banyak gak? Sakit secara intelektual? Sakit secara intelektual yang Tuhan ada apa enggak? Enggak ada, itu doang. Itu orang sakit tuh. Masa alam dikatakan ada dengan sendirinya, katanya enggak ada Tuhan. Orang sakit kan? Bermanfaat. Banyak gak orang sekarang yang meragukan Nabi Muhammad? Apologet Kristen yang meragukan Quran banyak enggak? Itu. Butuh kita kepada ilmu yang membuktikan enggak pandangan Anda salah, ini benar, ini bukti kebenarannya. Butuh apa enggak? Jadi Al-Ghazali itu tidak pernah memandang remeh ilmu kalam. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda membaca karya-karyanya secara holistik. Tadi saya kutip di Ihya Ulumuddin, bahwa beliau mengandang bahwa ilmu kalam itu manakala muncul bid'ah atau pandangan-pandangan heretik, dan sekarang bertambah banyak. Nah, itu pandangan Al-Ghazali ya. Silakan dibaca halaman 75 sampai halaman 75 sampai halaman setelahnya. Pandangan Al-Ghazali tentang ilmu kalam. Ya. Nah, tahu kenapa orang-orang suka mengutip, mencomot sebagian perkataan Al-Ghazali yang cenderung seolah-olah meremeh ilmu kalam itu? Kata saya di Faudah, dan inilah tujuan mereka. Wa inna ma qalu bidzalik likai yatawassalu bihadzal qaul ila daf'in nas an ilmil kalam. Mereka itu ingin memalingkan kita dari ilmu kalam. Kenapa? Wa manahu minal istighal bihi wa huwal ilmu alladhi yudafi' an usuliddin wa yuhajim al-munkirina laha. Ilmu ini berguna untuk mengukuhkan dasar-dasar agama, membuktikan kebenaran Islam, dan membantah orang-orang yang mengingkari ajaran Islam. Sebagian orang-orang yang pengen mencari justifikasi seolah-olah ilmu ini gak penting, dicari kutipan Al-Ghazali sepenggal dua penggal tanpa melihat konteksnya secara utuh, begitu kira-kira, karena mereka itu gak suka ilmu ini ada, karena ilmu ini dibuktikan bahwa hanya Islam satu-satunya agama yang bisa divalidasi kesahihannya secara rasional itu. Jadi saya gak ngomong, gak main-main saudara-saudara sekalian. Coba lihat agama lain. Dengan seluruh penghormatan kita kepada mereka, ada nggak kita teks wahyunya bisa divalidasi keotentikannya, terbukti otentik, bitoriqatit tawatur, abrul jil fiqah an fiqah ani Nabi alaihi salatu wasallam, ada nggak? Nggak ada, mafish wala wahid illa al-Quran bas. Itulah jamisriyin ya, adalah jamisriyin, mafish Quran illa al-Quran bas. Kemudian ada nggak akidah dalam agama yang kalau bicara Tuhan, Nabi, alam akhirat, ini dalil aklinya, ini dalil naklinya, ada rasio mengafirmasi, wahyu mengafirmasi, ada nggak? Wala wahid. Islam bas. Ma'ahtiramina yani li ashab dianatil ukhra. Dengan penghormatan kita kepada umat agama lain. Ilmu kalam itu gunanya itu. Nah, ada satu lagi, mohon maaf, ini penting ini, supaya saya meluruskan. Terserah Anda serah itu mau percaya atau tidak. Ibnu Khaldun, ini kutipan Ibnu Khaldun yang dikutip seolah-olah Ibnu Khaldun meremehkan ilmu kalam. Padahal dalam karyanya Lubabul Wahassol beliau mengatakan itu ilmu yang paling mulia. Lihat, Ibnu Khaldun ada satu kutipan saudara-saudara sekalian, ini dianggap meremehkan ilmu kalam gara-gara ngomong begini Ibnu Khaldun. Wa alal jumlah, ini setelah beliau mengkritik metode mutakallimun yang mencampur adukan filsafat dengan ilmu kalam, dan memang sebagian ulama sunni sendiri mengkritik. Gak jadi masalah, yang dikritik adalah metode penyampaiannya, bukan ilmu kalamnya. Wa alal jumlah fayanbaghi ayyu'lam anna hadzal ilm alladhi huwa ilmul kalam ghair daruri li hadzal ahad talibul ilm. Dikutip ininya doang. Apa artinya ghairu daruri? Kata Ibnu Khaldun, bagi fase ini, fase ketika ulama itu sudah membantah semua ahli bid'ah, kemudian ada kitab-kitab kalam yang dicampur adukan dengan filsafat, ilmu kalam itu ghair daruri. Apa artinya ghair daruri? Beliau ini Profesor Munim sini mengartikan ghair itu tidak dibutuhkan lagi. Ada yang memahami kata ghair itu tidak dibutuhkan? Ghair daruri artinya tidak mendesak, bukan tidak butuh.
Anda tahu istilah doruriyat, hajiyat, tahsiniyat ya? Kalau sesuatu ghairu doruri, apa artinya ghairu muhim? Ayo, bisa jadi sesuatu tidak mendesak tapi itu butuh, tapi itu penting, betul nggak? Penting, ya kan? Jadi Ibnu Khaldun tidak menafikan pentingnya ilmu kalam. Dan lihat satu paragraf di bawah dan itu nggak ditampilkan. Bahwa Ibnu Khaldun mengakui faidah ilmu kalam, manfaat ilmu kalam. Sementara beliau ini menampilkan Ibnu Khaldun lihat meremehkan ilmu kalam. Pada ghairu doruri. Ghairu doruri ghairu doruri tidak mendesak. Dan memang tidak mendesak kok bagi zamannya. Kenapa? Idil mulhidah wal mubtadi'ah qadin qaradu. Karena orang-orang heretik, orang-orang ahli bidah itu udah selesai masanya, udah pada nggak ada, udah pada hilang. Ya iya dong, kalau udah nggak ada ngapain lagi belajar gitu kan? Kan ibarat obat. Kalau Anda sudah sembuh ngapain minum obat? Kan kira-kira begitu. Sekarang saya mau nanya, ahli bidah banyak atau sedikit sekarang? Bagus, jawaban. Berarti ilmu kalam penting atau tidak? Aiwa, itu tanda akal Anda masih sehat ya. Ya iya dong. Selama ahli bidah ada orang-orang yang meragukan konteks Quran, Nabi, Allah Subhanahu wa taala, surga, neraka dan lain-lain, apalagi orang menggelorakan sains gitu ya, lebih meruntuhkan agama, ilmu ini penting. Ibnu Khaldun mengatakan ghairu dzaruri karena ahli bidah di zaman ini udah nggak ada. Sekarang banyak. Tahu paragraf di bawahnya ngomong apa Ibnu Khaldun? Lihat, cek muqaddimah halaman 214 jilid 2 ya, lihat nih. Lakin faidat ilmil kalam fi ahadin nas wa talabil ilm faidah mu'tabarah. Tarjim hadzal qaul ila Indonesia. Ustazah, mungkin terjemah hadzal qaul. Faidah atau manfaat ilmu kalam bagi orang per orang nih, orang muslim nih, orang per orang, itu faidah atau manfaat yang layak dipertimbangkan. Memang ada manfaatnya kata Ibnu Khaldun ilmu kalam itu. Jadi siapa yang mengatakan Ibnu Khaldun memandang ilmu kalam tidak bermanfaat? Ghair doruri seolah diartikan tidak ada gunanya. Itu dari mana Anda belajar bahasa Arab itu? Ghair doruri itu artinya tidak mendesak karena orang-orang yang ahli bidah ini udah nggak ada di zamannya. Sekarang orang ahli bidah di mana-mana, di TikTok, di Instagram, di Facebook, termasuk Profesor Munir ini. Jadi wujud beliau itu menunjukkan bahwa ilmu kalam sara dorurian al-an. Di wujud beliau sendiri menunjukkan ilmu kalam itu wajib dipelajari. Untuk membantah siapa? Ya orang-orang kayak begitu. Bilang mukjizat itu hanyalah mitos. Quran itu didekati dengan sebagai teks sejarah biasa, kira-kira begitu ya. Kemudian memandang tahu nggak, ada pandangan Profesor Munir itu mengatakan syahadat Anda itu bukan dari Nabi loh. Ada bermuslim dengan kalimat syahadat kan? Kalau Anda baca bukunya Islam Revisionis, silahkan itu dibaca ya. Beliau mengatakan syahadat Islam itu kan berasal dari Nabi. Terus dari mana? Orang dulu kalau pengen pindah agama gimana itu? Saya bertanya-tanya dari dulu. Ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu bukan dari Nabi. Ada itu tulisannya ada tulisannya. Coba itu orang-orang kayak begitu. Terus Nabi Muhammad dulu datang ke dunia, kalau ada orang pengen ikuti beliau gimana tuh syahadatnya? Saya bertanya-tanya. Dari mana katanya syahadat itu berasal? Dari era Abdul Malik bin Marwan, dari dinasti Umayyah. Dinasti Daulah Bani Umayyah. Abdul Malik bin Marwan. Dengan alasan apa katanya? Dengan alasan kita nggak punya bukti historis, bukti koin, bukti material kecuali di masa itu. Jadi di masa itu ditemukan koin bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebelumnya katanya nggak ada. Berarti kalau begitu syahadat itu asalnya dari Bani Umayyah. Ya salam. Allahu Akbar. Ila hadhihi darajah minat tafaha. Seolah-olah sejarah itu hanya bisa tervalidasi dengan bukti-bukti material. Itu logika kaum materialis, saudara-saudara sekalian. Kaum materialis tidak memandang suatu informasi itu sebagai sejarah atau secara historis kecuali ada bukti materialnya. Kita bukan orang materialis. Lihat, ilmu kalam berguna untuk membantah orang-orang begitu, membuktikan bahwa asbabul ilalil khalqi thalatha an-nasafi al-hawasus salimah wal khabarus shadiq wal aql. Khabar shadiq yasih ayakuna masdaran. Khabar shadiq itu sah dijadikan sumber pengetahuan, bukan hanya materi. Jadi syahadat itu dari Nabi, ya jelas dari Nabi lah. Nabi datang ke alam dunia, ana Rasulullah, aku utusan Allah. Dan beliau datang dengan ajaran tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Berarti kalau ada orang pengen ikuti beliau, syahadatnya gimana? Ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Common sense mengatakan begitu. Hanya dengan alasan tidak ada bukti material, bukti numismatik, bukti koin, kecuali di era di dinasti Umayyah, disimpulkan syahadat baru muncul pada era Bani Umayyah. Seolah-olah agama kita ini warisan sengketa politik antara Bani Umayyah ini. Ya Allah ya Karim. Lihat ilmu kalam berguna bagi kita untuk mengkonter pikiran-pikiran yang menyimpang, karena pikiran semakin banyak. Semakin banyak pikiran semacam itu, semakin besar kebutuhan kita kepada ilmu ini. Sekian.